kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami mengenai penetapan risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Kita masuk pada latar belakang. Perizinan berusaha berbasis risiko lahir sebagai jawaban atas kelemahan sistem perizinan berbasis sektoral yang selama ini cenderung kaku, tumpang tindih, dan belum memadai untuk menangkap perbedaan potensi dampak antar jenis usaha. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sistem perizinan berusaha direformasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan profesionalitas. Salah satunya dengan mengatur perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Penetapan risiko dalam PBBR bukan sekedar untuk menyusun daftar usaha berbahaya dan tidak berbahaya, tetapi merupakan proses sistematis menilai sejauh mana suatu kegiatan usaha berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Selanjutnya, definisi risiko dan mekanisme penetapannya. Dalam konteks PBBR, risiko dipahami sebagai kombinasi yang pertama besarnya potensi bahaya, yaitu seberapa besar dampak negatif yang dapat ditimbulkan jika terjadi kegagalan atau kecelakaan. Dan kedua, probabilitas atau kemungkinan terjadinya bahaya, di mana seberapa besar peluang kejadian tersebut benar-benar terjadi dalam praktek operasional. Penetapan risiko dilakukan melalui proses berjenjang. Yang pertama, pengidentifikasi kegiatan usaha, di mana calon pelaku usaha memilih jenis usaha berdasarkan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI melalui sistem OES RBA. Setiap kode KBLI terkait dengan informasi sektor usaha, jenis produk atau layanan, dan karakter teknis yang relevan dengan potensi bahaya. Kedua, penilaian tingkat bahaya. Instansi terkait menilai apakah kegiatan usaha tersebut berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, stabilitas ekonomi makro dan stabilitas sektor tertentu, kepentingan sosial dan kepentingan publik lainnya. Bahaya yang dinilai bisa bersifat fisik, kimia, biologis, atau bersifat teknis dan manajerial. Ketiga, penilaian probabilitas terjadinya bahaya merujuk pada pengalaman historis, data insiden, serta karakter teknologi dan produk produksi. Misalnya, industri dengan proses berbahaya namun dengan sistem pengendalian yang sangat baik dinilai berbeda dari industri serupa dengan pengendalian yang lemah. Keempat, penetapan tingkat risiko dan skala usaha. Pertama, setelah diperoleh bobot bahaya dan probabilitas, kegiatan usaha dikategorikan ke tingkat risiko rendah, menengah, atau tinggi. Simultan, ditetapkan peringkat skala usaha, mikro, kecil, menengah, atau besar berdasarkan kriteria yang diatur. Misalnya nilai investasi, jumlah tenaga kerja, atau aset usaha. Kombinasi risiko dan skala usaha menjadi dasar utama pemilihan jenis perizinan dan intensitas pengawasan. Selanjutnya, yang keempat, kategori tingkat risiko dan karakteristiknya. Ketentuan operasional mengelompokkan kegiatan usaha ke dalam 3 kategori risiko utama. Yang pertama, risiko rendah, karakteristik potensi bahaya relatif kecil dan dampak terbatas. Kemungkinan terjadinya bahaya terendah, tidak berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau ekonomi. Contoh kegiatan usaha jasa sederhana, misalnya warung kopi kecil atau toko kelontong, jasa pencetakan small, usaha kecil, jasa teknis dasar. Perlakuan perizinan umumnya hanya diperlukan perizinan berbasis standar atau self-declaration melalui sistem OSS RBA. Tidak perlu izin teknis prior dari instansi teknis selama tidak ada kewajiban khusus lain. Selanjutnya, risiko menengah. Karakteristik memiliki potensi dampak sedang terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau tata ekonomi. Kemungkinan terjadinya bahaya cukup tinggi sehingga perlu pengaturan dan pengawasan lebih ketat. Contoh kegiatan usaha manufaktur skala menengah, misalnya pabrik makanan dan minuman, usaha elektronik skala kecil sampai menengah. Jasa teknik konstruksi, pencetakan skala besar, usaha jasa kesehatan non rumah sakit, dan sebagainya.
Perlakuan perizinan, perlu perizinan berbasis standar dan persyaratan teknis yang lebih ketat. Wajib memenuhi syarat teknis prior, misalnya rekomendasi teknis, analisis kesehatan, dan sebagainya, sebelum izin usaha diterbitkan. Selanjutnya, pengawasan dilakukan secara rutin selepas perizinan diterbitkan. Selanjutnya, risiko tinggi. Karakteristik berpotensi menimbulkan dampak besar di mana bencana, kerusakan lingkungan, kecelakaan massal, gangguan ekonomi makro, atau kerugian masyarakat luas. Meskipun probabilitas terjadinya bahaya dapat ditekan, konsekuensinya sangat serius. Contoh kegiatan industri petrokimia, minyak dan gas, pertambangan besar, kilang minyak, pembangkit listrik besar, industri farmasi dasar, industri kimia berbahaya, dan sebagainya. Perlakuan perizinan, wajib memenuhi perizinan berbasis standar dengan persyaratan teknis yang ketat. Diperlakukan analisis dampak lingkungan atau kajian teknis lain sesuai sektor. Pengawasan dan pemantauan dilakukan secara intensif dan mendalam, termasuk inspeksi berskala dan audit. Kategori risiko ini disusun berdasarkan daftar KBLI yang dikelompokkan sesuai potensi bahaya dan diatur dalam peraturan turunan PP nomor 5 tahun 2021. Selanjutnya, yang kelima, tahapan operasional penetapan risiko dalam sistem OSS RBA. Seluruh proses penetapan risiko tidak lagi manual dan tidak lagi terintegrasi, tetapi dioperasionalkan di dalam sistem OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach. Tahapan operasionalnya dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan KBLI dan input data usaha. Calon pelaku usaha memilih KBLI yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Sistem mengaitkan kode KBLI tersebut dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan dalam daftar peraturan. Yang kedua, klasifikasi otomatis berdasarkan bobot bahaya dan probabilitas. Setiap KBLI dalam peraturan telah diberi skor atau bobot risiko yang menggambarkan tingkat bahaya dan probabilitas kejadian. OSS RBA mengelola skor ini dan menghasilkan tingkat risiko rendah, menengah, tinggi secara otomatis. Yang ketiga, penentuan skala usaha. Calon pelaku usaha mengisi data, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, atau aset usaha sesuai dengan persyaratan. Sistem lalu menentukan peringkat skala usaha mikro, kecil, menengah, besar. Yang keempat, penetapan jenis perizinan dan persyaratan teknis. Berdasarkan kombinasi risiko, skala usaha, sistem menampilkan jenis perizinan yang berlaku, misalnya perizinan berbasis standar saja atau perlu izin teknis prior. Daftar persyaratan teknis yang harus dipenuhi, rekomendasi teknis, AMDAL, sertifikasi, dan sebagainya. Calon pelaku usaha kemudian mengunggah dokumen atau memenuhi persyaratan tersebut sesuai dengan petunjuk sistem. Yang kelima, penerbitan dan pencatatan perizinan. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, perizinan diterbitkan oleh OSS RBA dan tercatat dalam sistem bersama data risiko usaha. Data profil risiko ini digunakan sebagai basis data untuk melaksanakan pengawasan berbasis risiko oleh instansi terkait. Yang keenam, fungsi penetapan risiko dalam PBBR. Penetapan risiko dalam PBBR memainkan beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat seleksi regulasi, menjadi filter untuk menentukan sejauh mana pemerintah perlu campur tangan secara intensif dalam proses perizinan. Kegiatan berisiko rendah diberi ruang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengatur sendiri, sementara kegiatan berisiko tinggi diberi batas dan pengawasan lebih ketat. Yang kedua, sumber legitimasi penyederhanaan prosedur menjadi dasar mengurangi persyaratan administratif pada kegiatan berisiko rendah, sehingga proses perizinan lebih cepat dan hemat biaya bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, kegiatan berisiko tinggi tetap memperoleh perlakuan khusus yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, dasar pengawasan berbasis risiko. Menentukan frekuensi dan intensitas pengawasan. Risiko rendah, pengawasan lebih ringan, misalnya infektif insidental. Risiko menengah dan tinggi, pengawasan rutin dan mendalam. Mengarahkan sumber daya pengawasan, sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi ke sektor yang benar-benar berpotensi menimbulkan kerugian besar. Yang keempat, meningkatkan transparansi dan prediktibilitas regulasi. Pelaku usaha dapat memperkirakan jenis perizinan dan persyaratan yang harus dipenuhi sejak dini. Karena kategori risiko dan skala usaha dirumuskan dalam peraturan, hal ini mengurangi intervensi subjektif dalam proses perizinan dan memperkuat kepastian hukum. Yang ketujuh, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan risiko. Dalam melakukan penilaian risiko, instansi terkait biasanya mempertimbangkan sejumlah faktor substantif. Dampaknya terhadap kesehatan keselamatan manusia, potensi terjadinya kecelakaan kerja, keracunan, cedera, atau penyakit akibat kerja. Risiko terhadap keselamatan masyarakat umum, misalnya kebocoran bahan kimia, meledaknya instalasi, dan sebagainya. Dampak terhadap lingkungan hidup, potensi pencemaran udara, air, tanah, dan kebisingan. Risiko kerusakan ekosistem, kebakaran hutan, pencemaran sungai, atau kerusakan sumber daya alam. Dampak ekonomi dan sosial, potensi gangguan terhadap perekonomian nasional atau sektoral tertentu. Risiko terhadap ketertiban sosial, ketahanan pangan, atau kebutuhan strategis masyarakat. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.